في كتاب الله وسنة رسوله والدعاء Asik. Ngantuk ya, bubuk. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam ala kulli hal. Sekarang ya Allah, bahwa ya Allah berikan pada kita nikmat yang biasa. Bahkan pada kita semuanya nikmat-nikmat Islam. Setinggi-tinggi Gitu aja. Semuanya kita bersama-sama copot mah di tempat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini kita berharap semoga berantakan iya Itunya saya klik pada semua dikabul oleh Allah. Amin. Urusan kita dimudahkan Allah. Masalah kita diselesaikan Allah. amin Kita diangkat oleh Allah. amin ya Allah. Urusan kita dilancarkan oleh Allah. Nggak usah digituin, Amin. stopnya aja. Ngajak orang usah pakai pada til kape mar. Nah, copot. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa'ada. Sudah. Saya cari bambu pada ya. Wala ketahuilah anda kita mencikir maut mustahil. Banyak mengingati mati itu mustahil. Dianjurkan disunahkan oleh Nabi. Murad fi disenangi murad. Manfaatnya banyak, faedahnya banyak. Saat mengingati mati. Kalau muda-muda kayak kita sesaat itu ingat mati masih susah. Allah, yang mati pade. Yang tua-tua Pade. Ade no. Ingat mati itu pantas. Ingat mati. Ntar saya mau tanya akhir. Terus ada pertanyaan nanti. Kalau muda ingat mati masih susah. Kalau tua ingat mati pantas. Jadi manfaatnya, faedahnya besar. Di antaranya apa? Fasdul amal. Kalau orang itu ingat mati, harapannya nggak banyak. Ya, cita-citanya nggak banyak. Nabung buat apa? Masa depan. Masa depannya mana? Enggak. Justru masa depannya mana? Tua. Tua ternyata udah tua nggak ada apa-apa. Nantinya tambah susah. Ya, belum nanti cucu, belum nanti anak mau nikahi, bikinnya banyak. Masa depan itu sebetulnya adalah buku masa depan. Kalau orang itu ingat mati, fasdul amal, harapannya nggak banyak. Sehingga tambah tawakal, ta'aluknya kepada Allah. Besok ya besok, tahun depan, yang sekarang. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi setelahnya, itu nggak tahu. Takdir yang Allah mau untuk diri kita itu apa, kita nggak tahu.
ingat mati tazhid di dunia akan menghilangkan kecintaan dunia dari hati. Karena ingat mati. Kenapa orang berat saudara ingat mati? Ingatnya jerih payahnya, keringatnya, keras keringatnya, usahanya. Kalau mau kayak saya ya bekerja sama, nah itu. Ya ingat mati. Kalau orang itu ingat mati maka dia akan dibuang kecintaan dunia dari hatinya oleh Allah. Itu namanya zuhud. Boleh harta melimpah, kekayaan banyak, tapi hatinya tidak tersangkut kepada dunia. Dunia Rasulullah cinta dunia itu pangkal dari segala keburukan, kesalahan. Maka pepatah mengatakan kalau di dunia jadi orang yang suka atau dia dari cari dunia itu orang yang bodoh. Itu akil, orang yang mencari akhirat itulah orang yang cerdas. Itu maula, orang yang mencari Allah itulah orang yang sempurna iman. Maka kita jangan sampai menjadi orang yang bodoh. Boleh cari dunia yang baik, mencari nafkah anak istri, biar ibadahnya tenang. Kata Imam Ghazali itu maksudnya ibadah tidak akan tenang kalau tidak punya dunia. Sehingga orang beriman, orang yang takwa, orang soleh, Pak Yai itu harus kaya, biar ibadahnya anteng. Tapi kalau tidak punya dunia, ibadahnya bisa berantakan. Ya enggak? Ya, katanya Imam Ghazali maksudnya begitu. Tapi kita rasakan juga emang iya, kan? Lagi nggak bisa bayar bulanan, kepikiran, ibadahnya akhirnya nggak karuan. Lagi pengen ini, pengen itu, nggak keturutan, nggak punya uang, akhirnya jadi kepikiran ke bawah sholat. Tapi kalau orang itu punya uang, punya dunia, bisa beli apa-apa, ibadahnya anteng. Nah, kata Imam Ghazali, itu orang soleh, orang mukmin, orang yang takwa, orang alim. Tapi kalau yang memiliki bukan orang soleh, akhirnya ujung-ujungnya ya jadi malapetaka dunianya. Maka dunia itu akan aman kalau dipegang orang soleh, nggak aman kalau dipegang oleh orang yang tolak-tolak. Ada sih di dunia. Jadi barokahnya hingga mati akan dicabut awal kecintaan dunia dari hati. Ingat mati menjadikan qanaah minha, qanaah dengan dunia yang ada yang dikasihkan oleh Allah. Ya, ingat mati. Yang sekarang 50.000 cukup. Karena nggak mikir besok, nggak mikir lebaran. Kalau sekarang 100.000 mikir lebaran umat. Mau bayar fitrah, beli beras, mau beli pakaian untuk anak. Tapi kalau mikirnya sekarang 100.000 untuk sekarang nggak umat, 200.000 buat sekarang nggak umat. Karena kita nggak tahu besok masih ada apa enggak, lebaran ketemu apa enggak. Kalau nggak ketemu kan alhamdulillah nggak ada fitrah. Nggak beli baju baru anak-anak. Maka punya uang yang sekarang itu udah cukup, bisa dikonai karena ingat mati. Tapi kalau nggak ingat mati, nampaknya jelas banget nanti lebaran ketemu. Bahkan umurnya masih lama bertahun-tahun. Sehingga kona'ah susah, Pak. Tahun depan belum punya rumah, belum punya mobil, belum bisa nikahin anak ini itu. Pikirannya banyak. Jadi untuk kona'ah susah. Sedangkan yang dipegang cuma 50.000. Jadi kona'ah susah. Tapi karena ingat mati,
punya berapapun di kantong, ayam tetap bisa menerima dengan pemberian Allah yang sedikit. Banyak tambah senang, ayam banget. Aku gak percaya. Gak ada sesaknya, ya kan? Tinggal nyeruk tanah ada. Buat apa akhirat? Karena ingat mati, akhirnya senang kepada kampung akhirat. Ya, karena senang apa ingat mati, senang kampung akhirat. Tapi kalau tidak ingat mati ya nggak pengen. Padahal kita sudah ditunggu kakek-kakek kita, ya kan? Di sana lebih ramai nggak tinggal di sini. Di kuburan lebih ramai nggak tinggal di sini, ya kan? Ya, bius kita udah di Solo, ya kan? Sahabat Imam Ghazali, Nabi SAW, bahkan Nabi udah di Solo. Kalau kita nggak mati kan nggak ketemu. Jadi sebenarnya dunia ini rasanya udah sepi. Bagi orang sholat itu seakan nggak betah di dunia dan pengen ketemu kekasihnya. Di dunia musuhnya banyak. Masih ada setan, masih ada nafsu. Belum yang lainnya musuh kita, ya kan? Tapi kalau sudah sampai kuburan musuh hilang semuanya, aman. Maka kalau ingat mati akan menambah kecintaan dia untuk pulang ke kampung akhirat. Watazawwud laha, ingat mati akhirnya cari bekal untuk mati. Tapi kalau nanti tidak ingat mati, bekalnya tidak disiapin. Ya, rasanya masih lama kok, bekalnya tak aja. Gak ingat mati, rasanya masih hidup selamanya. Sehingga bekal untuk pulang ke kampung akhirat tidak begitu diutamakan. Yang penting ya sekarang ini, besok ya. Sehingga bukan bekal untuk kampung akhirat, tapi kampung dunia yang disiapkan. Padahal kampung akhirat lebih lama daripada kampung dunia ini. Harusnya yang lama itu kalau sekedar umroh 9-13 hari itu bekalnya nggak seberapa. Tapi kalau haji 40 hari mestinya lebih mahal, lebih banyak bekalnya. Nggak pulang 40 hari banyak bekal. Tentunya orang yang di kampung dunia hanya puluhan tahun ini bekalnya harusnya nggak seberapa, nggak boleh ngoyo kalau cari kampung akhirat itu yang harus ngoyo carinya. Karena abadan selama-lamanya khalidina fiha, kekal di sana. Tidak akan bisa balik lagi pulang ke dunia karena rumahnya dunia sudah dihancurin oleh Allah. Mau pulang ke kuburan balik lagi besok tidak bisa. Sudah dibongkar oleh Allah kuburannya. Diratakan dibalik yang bawah di atas, yang atas di bawah nanti. Bumi ini diokel-okel oleh Allah. Di perut bumi ini kosong sampai diceritakan itu tidak ada isinya apapun. Bahkan dunia diganti dengan selopok, dijadikan padang mahsyar. Jadi nggak bisa balik lagi ke dunia. Nah, kalau kita ingat mati maka tentunya akan cari bekal untuk akhirat dulu. Apa bekalnya? Amal soleh, yaitu amal soleh. Amal soleh itu apa sebenarnya? Apapun bentuk kebaikan itulah amal soleh. Baca Quran, zikir, sholat. Apapun bantu orang, menjaga urusannya orang, hajatnya ditunaikan orang lain, itu semuanya bentuk-bentuk kebaikan. Jariah, sedekah, infak,
ikhtiarnya semuanya untuk semuanya. Kalau orang sudah mati, maka disuruh oleh Nabi perbanyak ingati itu. Hal yang bisa memutus segala-galanya, yaitu kematian. Nabi sendiri itu sering kalau malam itu beliau yunadi doa ataukah mengatakan ja'al maut bimati, ja'al maut bimati, telah datang kematian dengan segala apa yang ada dalam kematian. Sakaratul maut, awal mula kematian, bagaimana rasanya. Kemudian kanan kiri ada sholat, ada zikir, apa ada setan. Ketika orang itu imannya lemah, maka setan akan datang menyerupai ayahnya, anaknya, istrinya, membawakan seteguk air yang lagi kehausan sangat, dibasakan kalaulah umpama air laut itu lupakan mulutnya, tidak akan menghilangkan dahaga. Nah, ini setan cuma membawakan seteguk air segelas air yang dingin, seger banget nampaknya di mata dia. Dan itu bukan nampak setan tapi istrinya. Bagaimana nggak diambil? Kalau imannya nggak kuat, tentu akan dia ambil. Itu ada di sampingnya. Karena ketika saya Rasulullah orang itu disuruh baca Yasin, dia dapat pertolongan dari barokahnya ya Yasin. Bukan dalam mati, bukan. Maksudnya bukan dalam mati dibaca Yasin itu. Karena dikala itu ujiannya begitu berat. Musuh-musuhnya datang dari segala arah. Kalau dia orang iman, Qurannya datang, zikirnya datang, sholawatnya datang, semuanya datang, akan membantu dia, mengiming-imingi dia. Gimana nggak ayo ditungguin wanita cantik di sampingnya, dilus-lus, ya kan? Ternyata ya Qurannya yang datang. Nampak banget, ternyata zikirnya. Kamu siapa zikir kami saya? Sholatnya juga datang, semuanya kami memenuhi dia. Tapi kalau nggak ada sholat, nggak ada zikir, baca Quran, sholawat, yang minyak siapa ketika saya kata kalau nggak setan? Maka Nabi selalu mendorong kita untuk bagaimana akhiru mendikri hati laga. Nabi sering mengatakan ja'al maut bima fi malam, ja'atir rajfah, ja'atir rajfah, tajba'ur rajfah. Itu perhatikan. Itu selalu dibaca Nabi ketika malam. Nabi juga pernah ditanya oleh sahabat Anil Abyas minan nas, orang yang paling cerdas dari kalangan manusia itu manhum siapa ya Rasul? Maka ternyata dijawab oleh Nabi aktsaruhum lil mauti dzikra. Mereka yang paling banyak ingat mati, wa ahsanuhum lahu isti'dada, dan yang paling baik persiapannya untuk mati. Itu orang yang paling cerdas. Dalam riwayat yang lain, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu man dana nafsahu, yang bisa merendahkan, menghinakan nafsunya, menginjak nafsunya. Wa amila ba'dal maut, beramal setelah kematian. Maknanya beramal, amalkan yang manfaat setelah mati. Itu orang yang cerdas. Di sini Nabi katakan orang yang cerdas, yang paling cerdas, yang paling banyak ingat mati, yang paling bagus persiapannya untuk kematian. Mereka orang-orang yang cerdas. Kenapa? Mereka nanti akan pulang, pergi berangkat dengan membawa kemuliaan dunia. Dunianya kan banyak, tapi dibuat bangun pesantren.
buat untuk anak-anak yatim, buat untuk orang. Itu dunia, tapi mulia dia bawa pulang ke kampung akhirat. Sehingga naimul akhirat dia dapat kenikmatan akhirat ukhrawi, nanti dia akan beroleh. Nampaknya dunianya banyak, tapi karena dibuat untuk membantu orang, maka itu sebetulnya adalah harta yang kekal selamanya di kampung akhirat. Siti Khadijah bagaimana hartanya sampai habis untuk membantu perjuangan Nabi. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, orang kaya, hartanya digunakan untuk perjuangan Nabi. Sayyidina Utsman bin Affan juga saudara orang kaya, hartanya juga dibuat untuk membantu perjuangan Nabi. Sayyidina Abu Bakar, orang-orang kaya sahabat itu. Jangan kita ada di benak kita sahabat itu, kalau kan yang nampak di kadang di kartun itu kan pakaiannya kayaknya kurang rapi. Bukan seperti itu sahabat. Sahabat itu orang kaya-kaya. Sekalipun nggak kaya tapi imannya kaya, hatinya kaya. Jadi tidak ngeluh. Walaysa dzikrul mauti an-nafi' wa ayyakula insan bilisani al-maut al-maut. Bukan yang bermanfaat. Itu hanya sekedar menyebut-nyebut kematian. Baru sudah menyebut-nyebut kematian, ketemu temannya bilang akan mati loh. Enggak lama kok kamu sholat. Belum udah lama kamu sholat. Tobat enggak mati. Nah, sudah begitu ya. Tapi bukan hanya seperti itu yang dikehendaki itu sedikit manfaatnya. Akam minggu balabuda wa'adalik min tafakkuril waladi. Hatinya sendiri harus merenung kematian. Hadirkan hati ketika dia itu mengatakan mati kepada teman-temannya. Jangan hanya sekedar di desa, tapi hatinya juga ingat ketika dia mengatakan kematian itu dengan lisannya. Diingati bagaimana keadaan ketika mati, susahnya ketika sakaratul maut. Jadi perhatikan urusan akhirat. Wa man ladzi baqiya min ajalihi, ajalnya tinggal berapa hari, berapa minggu atau bulan. Yuwa bima yuftamu lahu, akhirnya itu husnul apa suhul khatimah, kan kita tidak tahu. Wa kaifa kana halaman ma'hum min aqwami washabi. Kita lihat teman-temannya sudah duluan meninggalkan kita, sebaya dengan kita, tapi diambil. Bahkan di bawah kita pun ada yang sudah diambil oleh Allah. Sahabat-sahabat, karib kerabat, ya, ketika mati bagaimana kalau kita menyaksikan susah apa mudah. Terus ketika kita itu ayu masih yang selalu mereka itu pulangnya kemana? Ke kuburan semuanya, tapi bisa tidak ketemu dengan Allah? Tidak semuanya yang pulang ke kampung akhirat bisa ketemu dengan Allah. Hanya kekasih-kekasihnya yang bisa bertemu dengan Allah, termasuk orang-orang yang suka ataukah yang puasa bulan suci Ramadan. Wa ana najzi bih, aku yang akan membalasnya. Balasannya apa? Tidak ada selain dunalillahi. Tidak ada balasan yang layak untuk orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan kecuali pasti akan ketemu dengan aku, kata Allah. Tidak ada nikmat yang melebihi perjumpaan kita nanti dengan Allah. Nikmat surga seakan tidak terasa, padahal baru terbelalak di pintu surga 40 tahun bengong. Ya. Baru diadakan ke pintu surga, mencium bau surga, terbelalak bengong 40 tahun. Disampuk sama malaikat, cepat. Ngapain bengong? Baru melihat nyium harumnya surga, tidak bengong. 40 tahun tidak terasa.
Ada yang jawab, udah di sini aja udah enak, udah ada. Ya, karena baru diangkat dari neraka, kemudian dibawa ke pintu surga, rasanya sudah nikmat, sudah adem, baunya wangi. Karena di neraka baunya busuk banget ya. Jadi baru mencium bau surga yang dari luar pintu surga sudah terbelolong 40 tahun, tidak sadar, nggak mau masuk. Akhirnya pengen masuk, dimasukkan ke dalam surga, baru melewati pintu surga, bengong lagi, ya terbelolong lagi. Jadi kenikmatan surga itu sebegitunya. Tapi itu semuanya kalah dengan nanti kita ketika menatap dan Allah yang Maha Agung. Ya, maka itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Wa ana ajzi. Sebagian ulama salaf dia mengatakan untuk kula syai'in tuhibbu ayatiya Allah wa anta alaihi falzim. Kamu perhatikan apa yang kamu cintai ketika datang kematian, ada di situ, istiqomahkan. Ini duduk seperti ini, kalau kita dicabut oleh Israel, diperintah oleh Allah, Israel itu kan senang, maka istiqomahkan seperti ini, ngaji seperti ini, jangan sampai bolong. Baca Quran, zikir, sholat, pas itu dicabut oleh Allah nyawa kita. Seneng kan? Nah, kalau seneng diistiqomahkan. Nah itu maknanya begitu. Wa kullu syai'in takrahu ayatnya kamu wa anta 'alaihi fastanibu. Apapun yang kamu nggak suka ketika datang kematian dalam keadaan seperti itu, istanibu, jauhi, jangan sampai dilakukan. Mama lagi megang botol, dicabut nyawanya oleh Allah, seneng gak? Kalau nggak seneng jangan dikerjakan. Maknanya gitu. Ini kata ulama begitu. Lagi nongkrong, nggak tahu maksiat apa-apa, hitung yang lewat. Itu ketika dicabut nyawanya oleh Allah seperti itu, seneng gak? Kalau nggak seneng jangan, nggak lakukan. Dan kata ulama seperti itu. Maka fata amal itu renungkan. Kata-kata ulama itu kita renungkan. Karena itu azimatun nafi, manfaatnya besar bagi orang yang mau mengerjakan. Wallahul muwaffiq ila hidayah. Semoga kita ditolong oleh Allah untuk mengamalkannya. Kalau ya tolong sebaliknya, nggak senang mati, itu kudrat ya. Nggak senang mati itu setiap orang mesti nggak pengen mati. Sekarang seperti ya, jangan, anak masih kecil, ya kan, kebutuhan belum cukup, ya. Masa sudah mati sekarang? Bapak malaikat mau datang sekarang, ya. Mesti ngelak. Kalau apa? Ya alhamdulillah malaikat mau kalau datang dan bilang, ya kan. Asal datang dan apa bisa. Jadi kalau dia mau nggak suka dengan kematian itu kudrat, ya. Apa? Kudrat dalam arti watak. Semua manusia pasti seperti itu. Wadari karena apa seperti itu? Karena memang mati kan sakit. Kalau mati itu enak ya semua pengen mati. Bes enak gitu. Semuanya pengen mati. Karena kematian itu sakit. Dan kematian itu sifatnya mufarriq bainal insan wa bainal mahbubati. Kematian itu memisahkan manusia dengan kekasihnya yang dikenal dia di dunia. Apapun menjadikan lepas dari dia karena mati. Maka ketika Nabi SAW itu mengatakan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang senang ketemu dengan Allah, Allah
senang sama dia. Tapi sebaliknya, maka liqa Allah, kariha Allah liqa. Yang nggak suka ketemu dengan Allah, maka Allah pun nggak suka ketemu sama dia. Maka ketika Nabi menyampaikan seperti ini, Siti Aisyah dia tanya, ya Rasul, kuluna nakunu mau, kita semua ini siapa yang senang mati ya Rasul? Saya sendiri itu nggak senang mati. Bahasanya begitu Siti Aisyah, saya sendiri nggak mau mati ya Rasul, nggak senang mati. Maka dijawab oleh Nabi, innal mu'min idza hamalal maut yusyira bi rahmatillah. Kalau orang beriman itu mati, datang kematian, akan dikasih kabar gembira dengan rahmat Allah, sayangnya Allah. Maka ketika dapat kabar gembira seperti itu, fa'ahabba liqa Allah, pasti dia akan senang ketemu dengan Allah. Maknanya begitu Aisyah. Wa'ahabba Allahu liqa'ahu, ketika dia sudah senang ketemu dengan Allah, Allah pun senang sama dia itu, ketemu sama dia. Itu orang beriman. Karena dalam kematian itu dinampakkan kenikmatan surga, ya kan? Walaupun dia kena tembakan, kena rudal, kena bom, kejatuhan runtuhan bangunan, nampaknya sakit. Tapi sakit itu terobati dengan kenikmatan surga. Ya, ketika dinampakkan kenikmatan surga, walaupun kakinya patah kena bom, bisa senyum ketawa, nggak terasa ya. Tapi kalau orang kafir sebaliknya, ketika datang kematian, busyra bi'adabillah, dikasih kabar gembira dengan siksa Allah, walaupun di kasur enak, sehingga dia kaya itu Allah. Orang kafir itu nggak pengen ketemu dengan Allah, maka ketika itu kaya Allah dibawa, Allah pun tidak mau ketemu sama dia. Ini maknanya orang yang senang ketemu Allah, Allah pun senang ketemu dia. Nggak suka, Allah pun nggak suka. Maknanya seperti itu. Ketika mati, orang iman dikasih kabar gembira dengan rahmat Allah. Kalau orang kafir ketika mati dikasih kabar gembira dengan siksa Allah. Maknanya begitu. Dalam hadis ada fi akhbar Musa alaihissalam, Nabi Musa yang orangnya kuat. Dulu ketika putrinya Nabi Zakaria juga mau ngasih minum kambing, kan ambil dari sumurnya ada tutupnya batu besar. Gimana mengangkat perempuan juga pasti nggak kuat. Ya ada Nabi Musa, laki-laki berapapun nggak kuat ngangkat. Nabi Musa hanya digeser pakai tangan satu, langsung geser. Kuatnya Nabi Musa. Nah itu Nabi Musa pernah didatangi malaikat maut. Datang malaikat maut mau nyambut nyawanya digampar, matanya copot kan. Gak tahu bahwa alam ini cerita ya seperti itu. Jadi Nabi Musa pernah gampar malaikat maut, matanya copot. Ya, diceritain begitu alam. Ini seakan Nabi Musa ya sama, nggak suka mati itu seakan. Tanda itu karena dia tak mau. Nabi Musa itu nggak suka dengan kematian. Wa amal al-'arab fi ahli iman bahwa annahu yuhibbuna Allah. Kalau secara umum ya ahli iman, orang yang beriman itu mereka pasti senang dengan kematian. Kenapa? Karena dalam kematian itu pasti dia nanti akan jumpa dengan Allah, dan karena kematian dia nanti akan pulang ke kampung akhirat. Orang tidak akan bisa pulang ke akhirat kalau tidak melalui kematian. Maka orang yang beriman itu pengennya nggak pulang. Kalau nggak mati nggak bisa pulang. Kalau nggak suka dengan kematian itu ya itu namanya tapi
tapi saya nggak bisa sholat lagi, nggak bisa baca Quran, nggak bisa zikir lagi. Itu yang saya tangisi. Maka orang-orang yang ahli ibadah itu pengennya tuh mati masih bisa ibadah, bukan pensiun ibadah. Ya, jadi kalau memang ya paham kita itu kan dunia itu kan darul imtihan atau kan apa namanya asijnul mu'min, ya. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman, ya kan? Mau ini mau itu dilarang oleh Allah, pengennya makan ini dilarang oleh Allah, siang ini pengennya kita merokok dilarang oleh Allah, tidak boleh rokok, ya kan? Itu orang beriman, seakan apapun itu dilarang oleh Allah. Tapi ketika sudah sampai di sana, apapun jadi halal, sampai sekalipun nenggak botol pun halal. Ya, arak pun nanti dihalalkan oleh Allah di sana. Sampai istrinya kalau di sini cuma 4 di sana 1000 pun habisin nggak apa-apa. Coba Pak De, semangat. Pulang semangat Pak De. Ya, di sini ya, saya nggak boleh. Pengennya banyak, cuma WA-an doang. Iya kan? Tapi ketika sudah di sana dipakai pun halal 1000. Oh, itu mangga. Masya Jangan Allah. terbuai dengan di dunia ini. Cuma dunia maya WA-an udah senang ketawa TV sendiri. Itu Pak De. Apalagi udah sampai sama dipakai bisa. Ya. Baru ketemu pelayan-pelayannya, kartu bidadarinya mau dipeluk bisa. Dan bukan saya, bukan masih di dalam contoh. Kirain kamu. Oh, Pak De. Ternyata masuk lagi ketemu pelayan lagi masih belum, bukan. Ada di dalam contoh. Ternyata kecantikannya lebih yang pembantunya itu pelayan-pelayan surga itu. Tuh. Dipan-dipannya itu sama ya kan, satu kasur isinya kalau satu bukan ratusan ribuan, kayak apa tuh kasurnya? Pak De 2 kali aja lemes lah. Jangan apa ya, mosok satu kasur 1000. Wah, jangan dibayangkan kasurnya Pak Jaya di rumah cuma mas satu istri. Di surga sono kasurnya nggak kayak kasur dunia. Nggak pesing ya. Jadi kalau umpama ditumpangin kasurnya juga mendal kalau di sini kan. Kalau di surga mungkin kasurnya nggak tahu kayak apa itu, nggak mendal, nggak enak, nggak manis kan. Di surga itu mas segala-galanya. Wa amadul umur fi ta'atillah fa huwa mahbub wa matlub. Panjang umur taat kepada Allah itulah mahbub matlub. Yang dicarilah itu, yang disenangi yaitu panjang umur taat kepada Allah. Nanya dong. Dia mau nanya di mana? Kata Nabi apa? Khairukum man talaqahu wa hasuna amaluhu. Kalian yang paling baik siapa? Yang panjang umur terus bagus amalannya, bukan yang panjang umur sekedar tua bangka, tidak, tapi tua amalannya bagus, rajin ibadah, sholatnya bagus, ya kan? Itu yang bagus. Tolakul wa hasuna amaluhu, umurnya panjang, kebaikannya banyak. Banyak sekasur dulu. Wa kullama kana umru atwal fi ta'atillah kana tafasana kata wa darajat alfa. Kalau orang itu umurnya panjang, taat kepada Allah, mestinya kebaikannya banyak, derajatnya pun lebih tinggi. Wa amatu fi ta'atillah fabala wa syarrun. Kalau bukan untuk taat kepada Allah panjang umurnya, itulah namanya musibah, bala, keburukan. Apa yang ada? Keburukannya banyak, kesalahan dosa berlipat-lipat. Maka kita inginkan itu ya panjang umur, taat kepada Allah. Jangan hanya sekedar ingin panjang umur saja, tapi panjang umur buat apa? Untuk memperbanyak amal soleh, apa untuk
apa-apa yang menyibukkan kita sehingga melalaikan akhirat. Urusan-urusan dunia itu kadang-kadang meneledorkan kita, juga melupakan melalaikan kita. Maka jangan sampai dunia yang kita miliki, yang kita cari itu melalaikan kita dari ibadah taat kepada Allah. Allah Ta'ala Allah kita ditolong oleh Allah. Dikasih hidayah oleh Allah. Selalu buat kebaikan, ada kebaikan. Harapan kita ya iman Islam kita diistiqomahkan oleh Allah. Sehingga dimatikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Pak Din nanya katanya Iya. tentang tadi beda dari 1000 kuat